Hai everyone, apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film Korea berjudul Special Delivery. Film ini menceritakan tentang Cha Eun-ha, seorang kurir pengantar paket khusus yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Namun pada suatu hari, dia terjebak dalam situasi sulit saat mengirimkan paket berisi seorang anak laki-laki. Oke, tanpa berlama-lama, inilah alur film Korea berjudul Special Delivery. Cerita diawali Cha Eun-ha, karyawan dari industri pekang yang mengumpulkan mobil-mobil bekas untuk diperbaiki dan dijual ke luar negeri. Industri pekang ini dipimpin oleh CEO Bike. Di balik perusahaannya, CEO Bike menjalankan bisnis jasa kurir di mana mereka menerima semua jenis pengiriman. Hari itu, CEO Bike menerima sebuah telepon yang membutuhkan jasa kurirnya. Dia menugaskan Eun-ha untuk pengiriman khusus tersebut. Malamnya, Eun-ha menuju ke lokasi tempat dia harus menjemput paketnya. Paketnya berupa dua orang pria yang baru keluar dari sebuah hotel. Eun-ha mencocokkan foto dengan pria tersebut. Setelah cocok, Eun-ha membukakan pintu dan kedua pria pun masuk. Namun saat kliennya ini melihat driver yang akan mengantarkannya adalah wanita, dia pun marah dan meragukannya. Akan tetapi mereka tak punya pilihan. Kedua pria tetap masuk ke dalam mobil dan berkata, "Kalau kau gagal tepat waktu, terimalah akibatnya." Di belakang, Eun-ha melihat sebuah mobil yang sedang mencari para kliennya. Eun-ha meminta kliennya untuk mengencangkan sabuk pengaman. Sesaat kemudian, Eun-ha mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, karena di belakang ada mobil yang sedang mengejar mereka. Bukan hanya satu, melainkan ada 3 mobil sekaligus. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Nah, ketika para kliennya melihat cara Eun-ha membawa mobil, si klien pun kagum dan memujinya luar biasa. Tak lama kemudian, Eun-ha mencoba mengelabui mobil yang mengejarnya. Dia memarkirkan mobilnya di antara mobil-mobil yang sedang terparkir dan segera mematikan lampu mobil. Mobil musuh lewat tanpa menyadari mobil Eun-ha. Merasa keadaan sudah aman, Eun-ha kembali menyalakan mobilnya. Namun saat di persimpangan, lagi-lagi mereka bertemu dengan sebuah mobil musuh dan hampir saja bertabrakan. Eun-ha segera kabur. Sesaat kemudian, si mobil musuh kembali kehilangan jejak mobil Eun-ha. Ternyata mobil Eun-ha sedang berada tepat di belakangnya. Dengan perlahan, Eun-ha memundurkan mobilnya tanpa disadari oleh mobil musuh. Akan tetapi, lagi-lagi Eun-ha bertemu dengan mobil musuh lainnya. Eun-ha kembali menggas mobilnya. Eun-ha kemudian masuk ke jalan yang sedang ada pembangunan. Dengan sengaja, dia menabraki tiang-tiang bangunan. Alhasil, tiang-tiang tersebut jatuh dan menimpa mobil musuh di belakangnya. Namun, mobil lainnya masih terus mengejarnya. Eun-ha lalu masuk ke sebuah gang super sempit. Dengan mulus, Eun-ha berhasil melewatinya. Namun, mobil di belakang tak dapat melewati gang sempit tersebut. Walaupun begitu, masih ada satu mobil musuh yang harus mereka hindari. Mobil Eun-ha terus melaju dengan kencang. Di ujung jalan, sebuah palang kereta api diturunkan, di mana sebuah kereta api akan segera melintas. Mobil Eun-ha melaju lebih kencang, berharap dapat melewati kereta api tersebut. Namun, tepat di depan mereka, kereta tersebut melintas. Eun-ha langsung banting setir menghindari kereta. Di belakang, si mobil musuh masih mengejarnya. Eun-ha kembali menggas mobilnya dengan lebih cepat, beriringan dengan kereta yang berada di sebelahnya. Di saat Eun-ha melihat celah, dengan nekat dia membelokkan mobilnya tepat sebelum kereta api melintas. Untungnya, Eun-ha berhasil melewati kereta api tersebut. Mereka pun akhirnya lolos dari kejaran mobil musuh. Eun-ha mengantarkan kliennya ke tempat tujuannya. Setelah menyelesaikan misinya, dia mengganti plat mobilnya. Si klien membayar sejumlah uang ke Eun-ha dan memberikan kartu namanya. Dia memberikan penawaran agar Eun-ha mau bekerja untuknya. Namun, Eun-ha menolak tawaran tersebut. Eun-ha kemudian membawa uang bayaran dari klien ke CEO Bike. Di tempat lain, seorang mantan pemain bisbol bernama Kim Do-sik sedang berkemas bersama anaknya Kim So-won. Sebelumnya, dia diberitakan telah mengelola situs perjudian selama bertahun-tahun. Diduga, Do-sik melakukan praktik kolusi dengan pejabat pemerintahan. Selesai berkemas, Do-sik dan anaknya pergi menemui makelar imigrasi gelap bernama Im Ki-bang untuk mendapatkan paspor palsu. Rencananya, Do-sik akan melarikan diri dengan menggunakan kapal dari pelabuhan Pyongyang. Ki-bang memberitahukan kebanyakan orang yang mencoba melarikan diri akan tertangkap sebelum kapal berangkat. Sebaiknya, Do-sik menggunakan sebuah layanan khusus yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan aman. Do-sik pun menyetujuinya.
Cerita berpindah ke Cho Kyung-pil, seorang kepala polisi bersama rekannya Sang Hun mendatangi tempat perjudian online yang mereka kelola. Mereka memeriksa ke dalam brankas dan tidak menemukan sebuah kunci keamanan di dalamnya, di mana kunci ini untuk membuka rekening yang berisi 30 miliar won. Kunci tersebut telah diambil oleh Kim Do-sik. Kyung-pil lalu menelepon Do-sik. Dia meminta agar kunci keamanan dikembalikan kepadanya. Lagi pula hanya Kyung-pil yang mengetahui kata sandinya, sehingga Do-sik tidak bisa mengambil 30 miliar won tersebut. Keesokannya, cerita kembali ke Eun-ha. Eun-ha hanya tinggal bersama seekor kucing. Seperti biasanya, di pagi itu Eun-ha sudah berada di tempat kerjanya di industri Pekang. Rekan kerjanya Eun-ha bernama Asif bekerja sebagai mekanik. Biasanya dia akan memperbaiki mobil-mobil di sana, termasuk mobil Eun-ha. CEO Bike memberikan tugas baru ke Eun-ha. Kali ini Eun-ha harus mengantar pengiriman ke pelabuhan Pyongyang jam 9 malam. Awalnya Eun-ha menolak pekerjaan ini karena ini pasti perintah dari Im Ki-bang. Namun CEO Bike telah menerima pembayarannya. Pada akhirnya Eun-ha menerimanya dengan syarat jika dia melihat ada yang salah dengan muatannya, maka dia akan membatalkan pengiriman. Eun-ha, CEO Bike, dan Asif rapat membahas pengiriman kali ini. Eun-ha akan mengambil muatan dari stadion bisbol jam 8 malam dan kiriman harus sampai di pelabuhan Pyongyang jam 9 malam. CEO Bike memberikan foto orang yang akan diantar Eun-ha. Dia juga menjelaskan rute yang akan diambil Eun-ha. Eun-ha dan Asif mulai bersiap. Eun-ha memasukkan beberapa plat mobil ke dalam tasnya dan Asif bertugas memeriksa dan memperbaiki mobil Eun-ha. Mereka juga membahas jika kemungkinan ada masalah yang terjadi di tengah jalan, mereka akan saling berkomunikasi hanya melalui 2G di transportasi umum. Beberapa saat kemudian, mobil dengan plat 6162 pun telah siap. Eun-ha kemudian pergi ke tempat tujuannya. Sementara itu, Kim Do-sik dan anaknya sedang makan. Mendengar suara mobil, Do-sik pun keluar. Dia mengira mobil tersebut akan mengantarkannya ke pelabuhan. Namun ternyata Cho Kyung-pil bersama anak buahnya yang datang. Melihat itu, Do-sik kembali ke dalam rumah. Dengan buru-buru, dia memasukkan setumpuk uang ke dalam tas anaknya. Dia juga memberikan kunci keamanan ke So-won dan berpesan agar So-won menjaga barang tersebut. Di sisi lain, Eun-ha telah berada di lokasi tempat dia harus menjemput kliennya. Dia mengirimkan pesan teks ke Do-sik bahwa dirinya telah berada di tempat yang telah dijanjikan dengan plat mobil bernomor 6162. Do-sik meminta anaknya ke sana lebih dahulu dan mencari mobil tersebut. Do-sik juga memberikan ponselnya ke So-won dan mengambil jam pintar milik anaknya. Dia diam-diam mengeluarkan So-won dari belakang. Tak lama, anak buah Kyung-pil berhasil membobol pintu. Do-sik keluar dan berusaha melawan. Namun tetap saja karena dia hanya seorang diri, Do-sik dikeroyok rame-rame hingga babak belur. Kyung-pil menanyakan di mana kunci keamanan. Do-sik tetap tak mau memberitahukannya. Dia menjawab kunci keamanan telah dia makan. Kyung-pil marah. Dia langsung memukuli Do-sik dengan tongkat bisbol hingga tak sadarkan diri. Kyung-pil kemudian memeriksa barang Do-sik dan menemukan paspor milik Do-sik dan anaknya. Mereka lalu mengejar So-won. Sementara So-won terus berlari menuju ke mobil jemputan. Waktu yang dijanjikan telah lewat dari jam 8. Kembali ke Do-sik, Kyung-pil dan anak buahnya pergi mengejar So-won. Hanya satu orang yang sedang mengawasi Do-sik. Sesaat Do-sik bangun dan langsung memukuli si pria. Dia pun pergi mencari anaknya So-won. So-won kini telah menemukan mobil Eun-ha. Di belakang, anak buah Kyung-pil mengejarnya. Eun-ha yang melihat kliennya hanyalah seorang anak kecil, tak mau membukakan pintu mobil. Namun karena melihat orang-orang yang mengejar So-won semakin dekat, dia membukakan pintu dan So-won pun masuk ke dalam mobil. Eun-ha langsung menggas mobilnya dan melaju pergi. Namun di ujung jalan, mobil Kyung-pil mencegatnya. Sedangkan Do-sik juga telah berada tak jauh dari sana. Eun-ha terus melaju ke arah mobil Kyung-pil. Begitu juga dengan Kyung-pil yang semakin melaju kencang dan akan menabraki Eun-ha. Namun di saat itu, Do-sik tiba-tiba muncul di antara kedua mobil dan melemparkan tongkat bisbol ke arah mobil Kyung-pil. Tak dapat mengelak lagi, mobil Kyung-pil langsung menabraki Do-sik. Dan Eun-ha pun telah berhasil kabur. Kyung-pil dan anak buahnya kembali ke tempat persembunyian Do-sik. Di sana, mereka tidak dapat menemukan kunci keamanan. Mereka yakin kunci telah diberikan ke anak Do-sik. Kembali ke Eun-ha, dia tidak jadi membawa kliennya ke pelabuhan Pyongyang. Dia memarkirkan mobilnya dan pergi meninggalkan So-won. Namun di belakang So-won terus mengikutinya.
Tak lama, Sowon menghampiri Eun-ha dan memperkenalkan dirinya. Eun-ha meminta Sowon untuk jangan mengikutinya. Namun Sowon tidak punya tempat tujuan. Apalagi dia sedang dikejar para bandit. Sowon berharap Eun-ha dapat menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang, Eun-ha menolak untuk membantu Sowon. Dia bekerja hanya untuk mendapatkan uang. Sowon kemudian memperlihatkan uang yang ada di dalam tasnya. Dia ingin agar Eun-ha terus bersamanya sampai ayahnya menjemput dirinya. Eun-ha lalu menelepon CEO Baik untuk mengabarkan ada masalah dengan pengirimannya. Klien yang sedang bersamanya hanya anaknya saja. CEO Baik minta agar Eun-ha mengantarkan anaknya ke tempat aman. Namun sayangnya, Sowon tidak memiliki keluarga lain selain ayahnya. Atas usulan CEO Baik, Eun-ha pun mengantarkan Sowon ke tempat yang biasa merawat anak-anak yang ternyata adalah seorang pria. Eun-ha bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Si pria lalu menjawab, "Apakah kau berpikir aku akan menjual organ tubuhnya? Tidaklah, kami bertindak secara hukum." Si pria kemudian membawa Sowon pergi. Begitu juga dengan Eun-ha, sambil membawa tas Sowon yang berisi uang, Eun-ha kembali ke kantornya. Saat di tengah jalan, CEO Baik meminta Eun-ha agar segera menghitung uang yang ada di dalam tas Sowon. Saat dia membuka tas, uang jatuh berceceran. Di saat itulah Eun-ha merasa tidak tega meninggalkan Sowon ke pria itu. Pada akhirnya, Eun-ha kembali ke tempat terakhir dia meninggalkan Sowon. Beruntung si pria yang membawa Sowon belum pergi terlalu jauh. Si pria sedang berada di depan toilet. Dan Sowon ada di dalam toilet di mana dia sedang berusaha kabur dari jendela toilet. Sementara itu, Cho Kyung-pil kembali ke kantor polisi. Dia segera mengadakan rapat dengan anggotanya membahas kasus mengenai Kim Do-sik, di mana jasadnya ditemukan dalam kondisi terbakar di lapangan bisbol. Dari rekaman CCTV, tampak sebuah mobil melarikan diri dari lokasi kebakaran. Setelah diperiksa, plat nomor mobil tersebut tidak terdaftar. Di dalam mobil tersebut tampak seorang anak yang adalah putra dari Kim Do-sik. Dari penemuan ini, Kyung-pil menyimpulkan pengemudi adalah tersangka atas pembunuhan Kim Do-sik serta penculikan Kim So-won. Kyung-pil memerintahkan anggotanya untuk mencari dan menangkap si tersangka. Seluruh anggota kepolisian pun langsung bergerak. Sisa Sang-hun dan Kyung-pil yang masih di ruangan rapat. Sang-hun tampak ragu dengan tindakan Kyung-pil yang dinilai terlalu berbahaya. Namun Kyung-pil tak peduli karena ini menyangkut uang 30 miliar won. Di tempat lain, Eun-ha membawa Sowon ke sebuah hotel untuk beristirahat. Setelah mengantar Sowon ke dalam kamar, Eun-ha pergi untuk membeli makanan dan lainnya. Di sisi lain, orang suruhan Kyung-pil bernama Woo pergi mencari Im Ki-bang. Woo kemudian memukuli Ki-bang hingga babak belur. Tak lama, Kyung-pil juga sudah berada di sana. Kyung-pil bertanya ke Ki-bang mengenai Kim Do-sik. Dia mengira Ki-bang yang telah mengirimkan seseorang untuk membawa Do-sik. Namun sebenarnya, Ki-bang hanya menyiapkan paspor dan perahu untuk kabur. Do-sik menggunakan layanan khusus pengiriman dengan pengantar profesional. Akan tetapi, keberadaan layanan khusus tersebut tidak dapat dilacak. Pasalnya, mereka selalu memberikan nomor palsu setiap 1 kali menelepon. Karena Ki-bang sudah menggunakannya sekali, jadi dia tidak bisa menghubunginya lagi. Ki-bang juga memberikan informasi lain. Saat mereka melakukan pengantaran dan jika sesuatu yang buruk terjadi, maka mereka akan segera mengganti nomor plat dan mobil, sehingga mereka tidak dapat dilacak dengan mudah. Kyung-pil kemudian menelepon anggotanya untuk memeriksa apakah ada laporan pencurian mobil dan cocokkan orang yang melakukan pencurian dengan tersangka penculikan Sowon. Sementara itu, Eun-ha telah selesai membeli barang yang dia butuhkan. Dia menuju ke parkiran dan mencuri sebuah mobil yang terparkir di sana. Dan karena hal ini, polisi berhasil menemukan keberadaan Eun-ha. Di dalam hotel, Sowon melihat ayahnya diberitakan telah tewas terbunuh. Di saat itu, Eun-ha telah kembali ke hotel. Mendengar ayahnya telah meninggal membuat Sowon sedih dan menangis. Tak lama kemudian, di bawah hotel, Sang-hun bersama anggota polisi lainnya datang untuk mencari Eun-ha dan Sowon. Resepsionis hotel memberitahukan Eun-ha berada di kamar 809. Mereka pun menuju ke sana. Sedangkan Sowon masih terus menangis keras. Di saat Sang-hun membuka pintu kamar 809, gelas yang terpasang di pintu jatuh dan pecah. Sehingga Eun-ha yang sebelumnya memasang gelas tersebut mendengar suara pecahan. Sang-hun dan anggota kepolisian lainnya tidak dapat menemukan target mereka di kamar itu. Sang-hun melihat telepon yang genggamnya tak terpasang dengan benar.
Setelah didengarkan, ada seorang anak yang sedang menangis. Dia lalu memerintahkan anggota polisi lainnya untuk memeriksa kamar yang lain. Eunha mengetahui orang-orang yang mengejar Sowon berhasil menemukan mereka. Dia berusaha menghentikan tangisan Sowon. Eunha kemudian menyamar sebagai petugas cleaning service. Namun saat Kyungpil yang sedang naik ke lantai atas menggunakan tangga darurat, melihat seorang petugas cleaning service lewat. Merasa curiga, Kyungpil mengikutinya hingga masuk ke dalam lift. Tak lama kemudian, Kyungpil menekan tombol emergency stop sehingga membuat lift berhenti. Dia mengeluarkan senjata api lalu berkata, "Kami akan menganggap pengiriman itu untukku," dan lalu mengambil dompetnya untuk membayar Eunha. Di saat itu, Eunha melihat borgol Kyungpil dan menyadari Kyungpil adalah polisi. Eunha lalu mengatai Kyungpil apakah polisi tidak mendapatkan gaji yang banyak. Mendengar itu, Kyungpil pun marah dan lalu memukuli Eunha. Sowon juga terlempar keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, di saat Kyungpil menjelaskan ke Eunha bahwa ayahnya Sowon mencuri sesuatu darinya dan dia hanya ingin barangnya kembali, Sowon menggigit kaki Kyungpil. Eunha mengambil senjata Kyungpil dan berbalik menodongkannya. Sesaat kemudian, Eunha berhasil keluar dari lift dan Kyungpil telah terbogol di dalam lift. Pada akhirnya, Eunha dan Sowon berhasil kabur. Beberapa waktu kemudian, Eunha memberhentikan mobil curiannya di suatu tempat. Dia memeriksa tas Sowon mencari barang seperti yang dikatakan Kyungpil. Sowon kemudian mengeluarkan barang yang dimaksud. Untuk menghilangkan jejak, Eunha kembali mencuri mobil lain. Di kantor polisi, Sang Hun mendapat identitas mengenai Eunha dan melaporkannya ke Kyungpil. Gadis berumur 28 tahun, tidak ada keluarga, tidak ada catatan kriminal, dan dia berasal dari Korea Utara. Tak lama kemudian, seorang kepala NIS bernama Kapten Han Min Yong datang dan akan bekerja sama dengan Kyungpil untuk menangkap Jang Eunha. Kembali ke Eunha, dia memarkirkan mobilnya di tepian jalan dan mengganti plat mobil. Dia lalu menelepon Asif untuk mengabarkan dirinya sedang dikejar polisi. Eunha lalu berpesan agar Asif bisa memberi makan kucingnya. Sesaat kemudian, Sowon telah berganti pakaian. Dia lalu mengatakan ingin pergi ke tempat ibunya. Eunha pun mengantarkannya. Sementara kepolisian memeriksa panggilan telepon yang digunakan Eunha. Saat Eunha menggunakan ponselnya, kepolisian berhasil menemukan dirinya yang baru saja meninggalkan Seoul menuju ke selatan. Kyungpil langsung menuju ke lokasi keberadaan Eunha. Namun sebelumnya, dia menelepon Woo dan memerintahkan Woo untuk membunuh Eunha sebelum polisi sampai di sana. Nah, kembali ke Eunha, ternyata wanita yang diduga adalah ibu dari Sowon bekerja di sebuah tempat karaoke. Eunha lalu memarkirkan mobilnya. Dia akan menemui ibu Sowon sendirian dan Sowon diminta untuk tetap berada di dalam mobil. Tak lama, Eunha bertemu dengan wanita bernama Pak Jisong. Jisong cerita dulu saat dia bersama Dusik, dia mengandung seorang bayi. Akan tetapi, dia mengalami keguguran dan tidak pernah melihat anak itu. Eunha bertanya apakah Jisong adalah ibu dari Sowon. Jisong langsung menyangkalnya, dia bukanlah ibu dari Sowon. Setelah mendengar jawaban dari Jisong, Eunha pun pergi. Sementara di parkiran, Sowon menunggu Eunha sambil memainkan pintu mobil. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan melihat Kyungpil sudah berada di dalam mobil. Dia pun teriak histeris dan langsung keluar. Padahal itu hanyalah halusinasinya saja. Tak lama kemudian, Eunha kembali ke parkiran dan melihat pintu mobil sudah terbuka. Sowon pun juga sudah tidak berada di sana. Alhasil, Eunha pun menjadi panik. Namun, di tengah kepanikan Eunha, tiba-tiba Sowon muncul dari belakang. Sowon lalu bertanya di mana ibunya. Eunha memberitahukan bahwa wanita itu bukanlah ibu Sowon. Sowon tak percaya. Dia akan pergi menemui ibunya sendiri. Sowon lalu mengeluarkan ponselnya. Eunha mengambil ponsel itu dan langsung merusaknya. Eunha takut polisi dapat melacak keberadaan mereka melalui ponsel Sowon. Sowon tentu marah. Eunha dengan kesal memberitahukan bahwa wanita itu memanglah ibumu, namun dia tidak menginginkan Sowon. Tiba-tiba dari belakang, Woo memukuli kepala Eunha hingga Eunha terjatuh. Anak buah Woo lalu menculik Sowon. Sementara Woo bertugas untuk membunuh Eunha. Akan tetapi Eunha berhasil kabur dari Woo. Eunha mengejar mobil yang menculik Sowon. Dia kemudian membakar jaketnya di dekat alat pendeteksi kebakaran gedung. Alhasil, alat tersebut langsung menyemburkan air dan jalan di tempat parkiran menjadi licin, sehingga membuat mobil yang menculik Sowon tak dapat dikendalikan dan akhirnya menabrak tiang parkiran.
NH kemudian mengambil alih mobil tersebut. Tiba-tiba, sebuah mobil di mana pengemudinya adalah Wu hendak menabrak mobil NH. Untungnya NH sempat mengelak. NH lalu berusaha kabur dari kejaran Wu. Wu terus menabraki mobil NH dari belakang. Tak lama kemudian, NH membuat mobilnya berjalan mundur, dan Wu terus mengejarnya. Pada akhirnya, NH berhasil mengelabui Wu, di mana saat dia hampir mendekati pembatas gedung, NH menyalakan lampu jauh sehingga membuat pandangan Wu menjadi silau. NH membanting setir mobil ke arah lain, dan Wu yang tak dapat melihat di depan ada pembatas gedung, tak dapat lagi merem mobilnya. Dia pun terjun bebas ke bawah. NH pun berhasil kabur, namun dia cukup terluka parah yang akhirnya membuatnya tak sadarkan diri. Sambil menangis, Sowon mencoba untuk memberhentikan mobil lainnya agar dapat menolong NH. Akan tetapi, tak satu pun mobil mau berhenti. Dengan nekat, dia berlari ke tengah jalan untuk memberhentikan mobil. Upayanya pun berhasil. Mobil itu pun menolong NH dan Sowon. Wu yang terluka parah berhasil selamat dan dirawat di rumah sakit. Kyung-pil bersama Sang Hun datang menjenguknya. Namun Kyung-pil malah membunuh Wu hingga tewas. Sementara Kapten Han mulai curiga jika NH sebenarnya bukanlah penculik Sowon. Dia kemudian meminta bawahannya untuk memeriksa lokasi tempat terbunuhnya Kim Do-sik. Sedangkan dirinya akan pergi ke tempat NH terakhir berada. Keesokannya, NH sudah merasa baikan. Demi menyelamatkan NH, Sowon memberikan seluruh uangnya ke si pemilik mobil yang telah menolong mereka. Gantinya, si pemilik mobil meninggalkan mobilnya untuk Sowon. Beberapa saat kemudian, NH menelepon CEO Baik untuk melaporkan kondisinya. NH berencana membawa Sowon ke tempat CEO Baik. Di luar dugaan, CEO Baik menyetujuinya, karena mereka tidak bisa mengembalikan barang dan juga tidak bisa membatalkan pesanan, apalagi polisi sedang mengejar anak itu. Rencananya, CEO Baik akan mengirimkan Sowon ke suatu tempat. Dia juga akan menyiapkan paspor Sowon. Mengantarkan klien ke tempat tujuannya adalah tanggung jawab mereka. Demi keamanan Sowon, mau tak mau NH pun menyetujuinya. Di sisi lain, Sang Hun menyelidiki plat mobil yang digunakan NH. Plat-plat yang sudah tidak aktif ini berasal dari sebuah industri pekang di daerah Busan. Kembali lagi ke NH, dia akhirnya sampai ke industri pekang bersama Sowon. Mereka disambut oleh Asif. Rencananya, Sowon akan dikirim ke luar negeri tempat tinggal dari ayah Asif. Nantinya ayah Asif yang akan menjaga Sowon. Tak lama, NH memberikan kunci keamanan yang sedang dicari Kyung-pil ke CEO Baik. Nah, Kyung-pil dan Sang Hun pun tiba di Busan. Dia mengumpulkan anggota geng untuk mencari keberadaan NH dan Sowon. Sementara salah satu anggota NIS beserta kepolisian mencari bukti lain di lokasi tempat terbunuhnya Kim Do-sik. Mereka menemukan sebuah jam pintar milik Do-sik yang di dalamnya ternyata ada rekaman percakapan di malam kejadian. Rekaman itu lalu didengarkan ke Kapten Han, di mana terungkap bahwa yang membunuh Do-sik adalah Kyung-pil. Jadi selama ini Kyung-pil tidak mencari pembunuhnya, karena dialah pembunuh yang sebenarnya. Kapten Han lalu pergi ke Busan untuk mengejar Kyung-pil. Sementara di industri pekang, Asif dan Sowon sedang makan di ruang kerja Asif, sedangkan CEO Baik sedang membuat paspor Sowon di ruang kerjanya. NH sendiri sedang berada di pelabuhan untuk mengurus keberangkatan Sowon. Tak lama kemudian, Kyung-pil beserta anggota geng sudah berada di industri pekang. Mereka masuk ke ruangan CEO Baik dan menghajar CEO Baik hingga babak belur. Di saat itu, CEO Baik sempat menyalakan pengeras suara yang dapat didengar oleh Asif tanpa sepengetahuan Kyung-pil. Asif yang mendengar pembicaraan di ruangan CEO Baik kemudian menyembunyikan Sowon dan berpesan agar Sowon jangan keluar. Kembali ke ruangan CEO Baik, Kyung-pil ingin mengetahui keberadaan Sowon dan NH. CEO Baik tidak mau menjawabnya. Mereka kemudian menyiksa CEO Baik dengan kejam. Beberapa saat kemudian Asif tertangkap dan dibawa masuk ke ruangan. Kyung-pil juga menanyakan keberadaan Sowon dan NH ke Asif. Asif pun tak mau menjawabnya. Kyung-pil marah dan akan memotong kaki Asif, namun dihentikan oleh CEO Baik. CEO Baik mengakui bahwa dia punya kunci keamanan yang dicari oleh Kyung-pil. Dia akan memberikannya asalkan Kyung-pil mau membebaskan mereka. Kyung-pil pun menyetujuinya. CEO Baik menyimpan kunci keamanan di dalam brankasnya yang dikunci dengan pin dan sidik jarinya. Dia pun diizinkan untuk membuka brankas tersebut.
Sesaat kemudian, CEO Baik mengambil senjata api yang berada di dalam brankas dan langsung menembak Sang Hun dan lainnya. Namun sayangnya, Kyung Pil berhasil menembak CEO Baik hingga tewas. Di depan, Eun Ha yang kebetulan baru pulang mendengar suara tembakan. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sementara di dalam, Kyung Pil berhasil menemukan kunci keamanan di dalam brankas CEO Baik. Dia memerintahkan bawahannya untuk menemukan Sowon. Di sisi lain, Kapten Han mendapat laporan penembakan di Busan di daerah industri Pekang. Dia bersama kepolisian Busan langsung pergi ke lokasi penembakan. Kembali ke dalam industri Pekang, mereka berhasil menemukan Sowon. Di luar, Eun Ha diam-diam melihat situasi di dalam ruangan. Dia melihat Sowon di sana dan CEO Baik yang telah tewas. Eun Ha tak dapat menahan tangisnya. Akan tetapi dia harus menyelamatkan Sowon. Sesaat kemudian lampu di ruangan itu padam. Di saat itulah Eun Ha masuk dan membunuh orang-orang yang berada di sana satu persatu. Kyung Pil berusaha menembak Eun Ha. Eun Ha melawan dan membuat senjata yang berada di tangan Kyung Pil jatuh. Eun Ha juga sempat melukai Kyung Pil. Namun lukanya belum bisa membuat Kyung Pil terbunuh. Asif yang berada di sana berhasil melarikan diri bersama Sowon. Nah, sedangkan Eun Ha dengan sekuat tenaga dia melumpuhkan lawan satu persatu. Di mana pada akhirnya semua musuh di ruangan itu telah dibunuhnya dan sisa Kyung Pil yang masih hidup. Eun Ha kemudian keluar ruangan dan mencari Sowon dan Asif. Tak lama dia berhasil menemukan Sowon. Mereka kembali mencari Asif. Namun, di saat itu sebuah forklift yang dikendarai oleh Kyung Pil menabraki mobil Eun Ha. Kyung Pil lalu menangkap Sowon sambil mengeluarkan senjata apinya. Eun Ha memohon agar melepaskan Sowon dan mengakhiri semua ini. Namun, Kyung Pil menolak permintaan Eun Ha. Dia kemudian menjatuhkan Sowon ke dalam air dan melepaskan tembakan ke arah Eun Ha. Eun Ha langsung menancapkan obeng ke Kyung Pil dan mereka juga ikut terjatuh ke dalam air bersama. Di dalam air, Eun Ha berusaha menyelamatkan Sowon. Akan tetapi, di saat itu Kyung Pil meraih kaki Eun Ha dan memborgol kaki Eun Ha bersama dengan tangannya sendiri. Eun Ha dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Sowon ke atas dan berpesan agar Sowon tetap hidup. Di saat bersamaan, polisi telah tiba di lokasi. Sementara di dalam air, Kyung Pil tak dapat bertahan dan akhirnya tewas, sehingga membuat Eun Ha yang masih terborgol bersama Kyung Pil tarik semakin dalam. Pada akhirnya, Sowon berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian. Sambil menangis, Sowon memohon ke detektif Han agar menyelamatkan Eun Ha. Beberapa waktu setelah kejadian, Sowon kembali melanjutkan kehidupannya. Dia kini tinggal di panti asuhan Rumah Bahagia. Dia juga kembali ke sekolah dan memiliki teman yang banyak. Sementara Asif berhasil selamat dari insiden tersebut dan masih terus bekerja di industri Pekang. Suatu hari, Sowon ketinggalan bus sekolah. Dia terpaksa berjalan untuk pulang. Tak lama, sebuah mobil terus mengikutinya. Penasaran, Sowon menghampiri mobil itu. Dan ternyata, Eun Ha telah berdiri di sebelah mobil tersebut. Sowon tampak bahagia dan segera menghampiri Eun Ha. Eun Ha minta Sowon untuk masuk ke dalam mobil dan dia yang akan mengantarkannya pulang. Dan inilah seluruh alur cerita film spesial dari Feri. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.